untuk kebijakan penanganan lembaga jasa keuangan dalam perhatian khusus yang merupakan bagian terakhir dari penyampaian keterangan pers kami pada kesempatan ini terdiri dari 5 poin. Pertama, untuk memperkuat kewenangan penyidikan dan untuk membangun sistem peradilan pidana yang kredibel, OJK secara rutin menggelar koordinasi dengan lembaga maupun aparat penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan RI, PPATK, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Pada triwulan pertama 2023, OJK telah melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi bersama jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat berupa sosialisasi tindak pidana sektor jasa keuangan. Selain itu, untuk mewujudkan amanat Undang-Undang P2SK di mana prinsip ultimum remedium dan restorative justice menjadi yang utama dalam kerangka penegakan hukum pidana di sektor jasa keuangan, OJK juga melakukan sosialisasi pencegahan tindak pidana sektor jasa keuangan kepada pelaku usaha jasa keuangan di Provinsi Sumatera Barat. OJK mengawali tahun 2023 dengan menerbitkan 6 surat perintah penyidikan, sprindik, perkara perbankan. Selanjutnya, atas penyampaian berkas dan hasil penelitian jaksa, terdapat 2 berkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum P21 dan 1 diantaranya telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2. Hingga sejak 2014 sampai triwulan 1 2023, penyidik OJK telah menyelesaikan total 101 perkara yang terdiri dari 79 perkara perbankan, 5 perkara pasar modal, dan 17 perkara IKNP. 2. Terkait PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta atau WAL yang sudah dicabut izin usahanya, OJK telah menetapkan sanksi berupa surat keputusan pembatalan surat tanda terdaftar di OJK kepada akuntan publik dan kantor akuntan publik atau AP-KAP. AP terkait tidak diperkenankan memberikan jasa kepada SJK dan KAP terkait tidak diperkenankan menerima penugasan baru sejak ditetapkannya surat keputusan. OJK juga terus memantau pelaksanaan proses likuidasi dan proses kerja tim likuidasi yang sedang berlangsung. 3. OJK menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan usaha kepada PT 89 Aset yang dikenal dengan PT Indosuria Asset Management karena tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi manajer investasi selama 2 tahun berturut-turut. Pembubaran perusahaan dilakukan paling lambat 180 hari sejak pencabutan ditetapkan dan perusahaan diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban baik kepada nasabah maupun OJK. 4. OJK mengenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha kepada perusahaan pialang asuransi PT Jakarta Inti Bersama karena melanggar ketentuan OJK, di antaranya direksi perusahaan belum memiliki dan menyampaikan sertifikasi kepialangan dengan level paling rendah 1 tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari lembaga profesi di bidang perasuransian kepada OJK, dan perusahaan belum sepenuhnya menjalankan tugasnya sesuai ketentuan OJK serta ketentuan lainnya. Sanksi pembatasan kegiatan usaha diberikan dengan jangka waktu 3 bulan. Perusahaan pialang asuransi PT Jasa Advisindo Sejahtera dengan jangka waktu 3 bulan karena belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum. Yang berikutnya, perusahaan pialang reasuransi PT Mega Jasa Reinsurance Brokers dengan jangka waktu 3 bulan karena tidak memenuhi beberapa ketentuan OJK, di antaranya perusahaan tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi seluruh kewajibannya
dan mengalami kekurangan likuiditas dan perusahaan belum menggunakan rekening premi sesuai dengan ketentuan serta ketentuan lainnya. Yang berikutnya, konsultan aktuaria Arya Bagiastra yang sanksi berlaku sejak tanggal surat 3 Maret 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Karena tidak memenuhi beberapa ketentuan OJK, di antaranya melanggar ketentuan yang mengatur bahwa konsultan aktuaria dilarang memberikan jasa yang dipersyaratkan kepada LJKNB yang sama lebih dari 3 kali berturut-turut serta ketentuan lainnya. Pihak-pihak yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usahanya sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya sanksi dimaksud, namun tetap wajib menyelesaikan kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo. 5. OJK telah membekukan kegiatan usaha pertama, perusahaan modal Ventura, PT Corpus Prima Ventura di Jayapura, karena tidak memenuhi ketentuan OJK yang menyatakan perusahaan modal Ventura wajib melaksanakan rencana pemenuhan pada pasal 59 ayat 1 POJK nomor 35 tahun 2015. Selanjutnya, perusahaan pembiayaan PT Topas Multifinance karena tidak memenuhi ketentuan OJK yang mengatakan bahwa calon pihak utama wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai pihak utama. Pihak-pihak yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usahanya. Rekan-rekan media yang saya cintai, OJK optimis dengan berbagai langkah yang telah diambil tersebut dapat mengawal sektor jasa keuangan untuk semakin mampu berdaya tahan dalam menghadapi kondisi ketidakpastian global. OJK juga terus meningkatkan kewaspadaannya dengan senantiasa memantau secara seksama perkembangan perekonomian global dan kondisi industri jasa keuangan, serta siap menerapkan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.